Aman, 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 Indonesia Raya aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Iki nyampe akan status mazlum kula. Ternuwun nggih Haji Mujib niki wonten Habib wonten Habib Muhammad Fakil wonten Habib Syafiq wonten Kiai Arifin sedanten para kiai. Zuriyah ingkang kula hormati saking Nyai Azizah napa saking Mbah Nyai Mutias sedanten ingkang kula hormati sedanten mawon saking Kiai Minan saking Kiai Niam wonten Gus Hafid sedanten ingkang kula hormati. Kula niku turunan Mbah Asnawi sepuh dados riyen nate Pak Said mriki niku crita monggo ziarah teng buyut jenengan. Sudah pernah Gus ziarah ke Raden Asnawi itu saya bilang niku khasyatun nasab bae jenengan Mbah Asnawi sepuh. Hanya ziarah itu diulang. Baru kayak keliru nu piyambake tahlilan kalian nangis. Mergo ngrasa nate keliru. Terus kula cerita riyen buyut kula namine Hafsah binti Maksum niku urip teng sarang. Terus gadah putri namine Sofia niku garwa mbah kula Idrus niku lasem. Terus dados mbah kula dadi ibu dados kula. Gadah adik namine Badiah digarwa Mbah Mahfud dados Mbah Sahal. Mbah Sahal gadah Bakyu Nyai Muzayanah dados Lek Qayyum dados niki cerita keluarga besar zuriyatam ba'duha min ba'd. Zuriyah wonten kalih, wonten potongan sing golek bonus. Serontok-rontok ra jelas ayate walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin niku mesti alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dadi nek mbae wat gedhe kok kowe ngamal dhewe iku rugi. Mergo ana gerbang gedhe numpang wae ora usah. Dadi niku menas niku. Dadi tiang-tiang sing saleh niku anak putune saleh minimal lah sudah diangkut status kelas A. Mergo dielokno napa? Mbah-mbahe. Nggih ayat niku paling populer. Tapi nak sing ayat wattaba'tu millata abai ora pati dihafalno. Riyen bapak kula nak ngijazahi kula kersane hafal Quran ngomong ngeten. Hak mbah-mbah buyutmu hafal Quran. Nak kira hafal iku sampeyan anakmu luwih di alasan ra hafal. Mergo bapak gak hafal. Dadi nak ana zuriyah kok gak ngalim ku awaluman sanna wa syarra. Sing gawe gerakan tidak alim. Mergo aku anut bapak. Aku anut bapak. Tapi nak tiyang niku saleh niku mesti bener ya. Misalnya buatan bener gitu bener pangeran mergi yang soleh niku spesial nih Dawe Abu Bakar As-Siddiq. Wong soleh iku spesial nih Dawe Abu Bakar As-Siddiq. Misalnya rapati pinter, niku ya alasannya latarkan ila ilmin wala ila madadin. Kowe ora usah percaya amal, ora usah percaya ilmu. Jadi justru baru kayak goblok iktimat ala Allah. Entuk mawon dalil niku, entuk mawon wis kadung soleh. Niku Dawe Abu Bakar As-Siddiq mergi Allah Ta'ala ketika cerita orang baik ini di luar para nabi, orang baik di luar para nabi karena tidak maksum. Niku Dawe Abu Bakar mesti Allah dawuh liyukaffirawwahu anhum aswa alladzi amilu. Jadi bonusnya wong apik, namun status apik niku amal-amal sing elek niku di sepuro. Mergi dadi wong saleh iku nggih kesel tenan. Nggih dados wong saleh niku nggih kesel. Kesel terutama masalah ilmu. Dawe Said Zabidi kesel terutama masalah ilmu. Tiang soleh ini mesti rak gedeng wek tiang maksiat. Tapi kalian Kanjeng Nabi dikan ngurusi ummati. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Riyen bapak kula sering dawuh, kena dadi kiai mau ngurusi santri nakal ya ora usah ngiyai. Kiai iku bengkel. Nek menata sepeda rusak ora usah dadi bengkel. Dados sanad kula niku sanad model ngoten-ngoten niku. Akhiripun hadil ummah niku kedah wonten ruwatul ahadis. Ada perawi-rawi hadis sing njagi konstitusi niku. Meskipun tidak semuanya harus sama. Kula seneng nak wonten sing boten sami karena ikhtilaful a'immah rahmah. Riyen wonten tiyang fajir niku wonten tiyang sujud diinjek. Bareng diinjek sing sujud niki karena boten jenis ahlul ilmi ngendikan wallah la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah Allah tidak akan ngampuni kamu karena kamu nginjek orang sujud. Niku fa'au hawwah ila nabi zamani. Saat itu juga Allah memberi wahyu ke nabi angkatannya. Kulli fulan, katakan pada fulan yang sujud tadi, ahbatu amal saya hapuskan, amalnya dia saya hapuskan. Dan yang nginjek saya beri tobat.
Seketika Allah Ta'ala mangdalladzi ya ta'ala alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Bagaimana saya yang Tuhan yang punya sifat yu'adzib juga punya sifat yaghfir, kemudian dicatut hanya saya berstatus yu'adzib atau mutakalimnya u'adzib. Jadi kemana Allah ora trimo wong aku iku iso ghafur kok di status nomor tukang nyiksa. Terus apapun tidak cocoknya kita sama usatul mukminin, kita tetap ngekei ruang yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu mayasa. Kadang kene ya korban. Yo cara Yai Mujib mazlum. Kula nak pun nggih pelaturan, nak mboten pernah sepuh aja ngundang, ngono yo ngundang. Nak ngundang ra teko yo gelo, kiai kok diundang ra gelo. Iku kiai apa? Nggih tambah mazlum dobel. Alhamdulillah mazlume pun dobel. Lho kula nak teko tenan yo kliru neh digo bangga-bangganan Gus Pak nak undang aku teko. Pancen aku pernah sepuh. Dadi teko ya mazlum, ra teko nggih mazlum. Nah, alhamdulillah wong mazlum dungane mustajab. Nggih mulane kula niku ora diluwih sugih timbang Mas Nadib. Mergo donga kula luwih mustajab mergo mazlum. Dados tiyang niku, dados tiyang alim dawuh Said Zabidi niku mboten nenten tiyang asfaqun nas, orang paling sayang manusa wong alim. Barokahnya apa? Karena bikin pengumuman usatul mukminin itu dikei hak tobat. Sampai teng kitab-kitab kalau sering mau tafsir karena itu bidang sing kula tekuni. Kalau setiap dadi ini kalau cerita tahadus bin nikmah, mungkin baru kayak kula ngisi teng Raden Asnawi niku Mas Nadib. Kula niku mungkin orang paling sering beli pesolatan. Tangklet Kang Ali sing khidmat teng Damar. Kula nak tumbas niku kerdusan mboten 1 2. Kula kirim teng Korea, teng Sragen, teng santri-santri teng daerah. Niku kula mesti tumbas pesolatan. Mboten nate tumbas kula siji loro mesti sak kerdus. Giling-gilingan niku keluarga kula, giling-gilingan paling penting donya niku salat. Terus kula amal nggih, amal sing paling jing ben kula ketemu Raden Nasawi ra dipantes. Mergi amal pidato ngeten niku rawan gaya. Keren iso ngisi ning Raden Asnawi kok nak riyak malah rantuk ganjaran. Misalnya niat mergawe ya ora ganjaran, niat riyak ya ora entuk ganjaran. Niat ikhlas kok sok-sokan suci. Dadi ngeten iki mazlum mboten apa. Tapi nak tuku pesolatan kula bagi itu jelas ganjaran. Umpama aku ra ikhlas lalu tetep ganjaran. Mergo barokah iku diwaca. Terus riyen Mbah cerita-cerita ikhlas niku gampil. Riyen Mbah Maksum bakdo salat wiridan. Mergi santrine ribuan dinyek mek kancane. Kene apa Kang wiridan? Isin ya mek santrimu mergo didelok lamcing. Ya pertama isin sesuai lali. Lah pas lali ku ikhlas. Nah jadi ikhlas niku pokoke lali niku ikhlas. Mohon kula terusno. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Niku asbabun nuzul niku jeng ben tiyang-tiyang muslim sing dosane kathah mlebu neraka. Nek pun neraka niku kita kudu ndonga muga-muga jejer wong kafir sing cerewet. Niku dibaro mek pangeran. Mergo dosane nggih kathah. Napa mawon purun. Lah niku mulai dilebokno swarga gara-gara pinggire wong kafir dinyek. Gak ono gunane toh kowe iman, nyatane tetep mlebu neraka padha mek aku. Berarti imanmu iku ora ono gunane. Sampeyan golek jenis wong kafir iku jejeri niku. Niki ijazah. Niku nampun wong kafir muni ngono pangeran tersinggung. La ja'altu man akhlasoli bisyahada kamang kadzababi. Ora iso, mukmin wek kafir tetep beda. Lebokno ning swarga. Dados niku ngenteni Allah tersinggung. Niku pemicune kedah wonten tiyang sing kecangkeman, tiyang kafir sing kecangkeman. Mulane dawuh Sahibud Diban masyhur niku. Ketika malaikat lapor niku dosane kathah ngene-ngene terus dawuh pangeran malaikat mergi pun matur ghairu annahum yasyhaduna alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Terus faqala wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli bisyahada kamang kadzabati. Kula setiap sinau tafsir Syekh Nawawi mesti emut Raden Asnawi. Mergi sing terkenal meskipun keluarga mboten pati pendapat Nyai Hamdanah niku jelas nggih nak mantan garwane Syekh Nawawi jelas, tapi versi yang terkenal kan Raden Asnawi murid Syekh Nawawi. Tapi versi keluarga itu buatan mesti sawangane kok rabi punya ini. Terus niku apa alam bisawab wis jelas niku apapun itu kalau ora hitung tahune anjen cara keceluk murid nggih pantes. Kula gadah napa nggih A'lamul Makiyin data-data tahune periodene Raden Asnawi, periodene Syekh Mahfud. Pokoknya ketika Syekh Nawawi Banten wafat nu Syekh Mahfud At-Turmusi nu umure 29. Sehingga mun kula hitung nak Mbah Hasyim kalian Raden Asnawi mesti sepuh Raden Asnawi. Mergo Mbah Hasyim niku muridé Mbah Mahfud. Mbah Mahfud pas Syekh Nawawi wafat niku tesih umur 29 tahun. Piyambake mulazim teng Sayyid Abi Bakar Sato umur 15 tahun. Ngantos 20 tahun. Sayyid Abi Bakar Sato niku muridé Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan niku sing
nggih setengah guru setengah konco kalian Mbah Soleh Darat. Terus Mbah Soleh Darat, Syekhona Khalil, Raden Asnawi niku tesih sak kurun. Larian Mbah Soleh Darat nggih ngaose nanti teng mriki teng Mbah Soleh Asnawi Sepuh Damaran. Di antara gurune selain ngaos teng Bulus teng kene keluarga Mbah Abud. Mbah Soleh Darat itu sing awal ijtihad wonten makna gandul. Mergi wong Londo nek ana wong Arab iku rapati seneng. Nak Jawa kok ora tulisan Arab. Dadi ya ora Jawa ya ora Arab akhire makna napa? Gandul. Sing albedota manane anduk iki mergi makna gandul iku. Dadi wonten murid faman sarakal bedota ing anduk. Gurune ngamuk. Kok anduk nek bareng didelok kitabe endok. Tapi gurunya akhirnya kalah. Memangnya kalau nyuri anduk boleh Pak? Ya gak boleh, kan sama ndok sama anduk. Sama-sama gak boleh dicuri. Ya ndak, ini maknanya ndok. Berarti yang haram hanya ndok Pak. Ya ndok yang haram dicuri. Berarti ya padha wae ngoten mawon padha-padha haram dicolong. Sitok maca anduk, sitok maca ndok. Tetes ruwatul ahadits kedah wonten. Kula nate maos teng kitab Ithaf. Ora ana wong kangilan kaya ahlul ilm mergo jaga termasuk jaga usatul mukminin. Kula yakin hakul yakin umpama kita nu takfiri habis orang Islam, setiap dosa dikeluarkan dari Islam, setiap dosa dikeluarkan dari Islam. Karena semangatnya ngusir mboten mengambil. Karena terus repot. Makanya masyhur ketika Imam Syafi'i ngendikan murtakibul kabirah itu ora kafir. Imam Ahmad nu nate ya tamadhab nate agak keras. Akhirnya darani tiang tarikus sholat itu kafir. Terus ketemu Imam Syafi'i ini pertama kenangan Imam Ahmad kalian Imam Syafi'i. Kalau dia kafir bima dayatubu ya Ahmad. Kalau dia kafir tobatnya apa? Ya dia harus sholat. Terus Imam Syafi'i guyu-guyu. Sholatul kafir la tasihhu ya Ahmad. Sholatnya orang kafir itu gak sah. Akhirnya terus ngakoni fiqhus Syafi'i. Semenjak niku nunggu ngakoni alim Imam Syafi'i. Tapi mulai riyen tiang alim gak enak. Imam Ahmad niku nak ketemu Imam Syafi'i nyucuk. Ngurmati itu. Suatu saat Imam Ahmad niku di pinara Imam Syafi'i ngantos nginep. Niku mulai riyen wong wedok gak trimo, putri Imam Ahmad ora trimo. Man huwa Syafi'i? Syafi'i itu siapa sampai Pak Abahku sing Imam Ahmad itu ngapalo hadis niku dimot unta ora kuat, saking akehane hafalan. Niku hormat kalian Imam Syafi'i, mulane putrine ora trimo. Mun ngoten sewengi teng mriku ya turu, muka mlaku turu neh, teng kursi ra iso turu balik turu meneh. Ngoten tok sewengi. Abahe sewengi salat khatam Quran. Dadi gak trimo putrine ngene kok ngalahno abah piye. Akhire matur, ya Abi tiang sing jenengan idolakno iki bengi muka mlaku turu, bar muka mlaku turu. Wah mboten level jenengan ya aku mulai lagu lagus. Akhirnya Imam Ahmad tanglet Syafi'i napa leres jenengan dalu nggih muka mlaku turu inggih. Aku mikir sudah telu masalah ora ketemu jawabane mulane mloka mlaku. Walhasil singkat cerita terus pokoke bolak-balik wong alim iku bener. Mergi kula nate sinau kitab Minanul Kubra, Al-Minanul Kubra. Mboten nenten tiyang saya teng umat kados tiyang alim. Niku ngendikane ngeten. Fama min muslimin, ndak ada orang Islam kecuali punya sisi taat. Misalnya ngeten, wonten tiyang Islam nikah. Nanggap tayub misalnya, nanggap tayub ora pantese diarani maksiat. Tapi ketika yang dinikahi itu orang yang tidak muharramatun nasab, dia tidak nikah ibunya, tidak nikah bintunya, tidak nikah kholahnya, tidak nikah ammahnya, itu tetap ngelakoni hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ada kepastian bahwa yang dinikahi ini ajnabiyah, bukan mahram. Mbok yo diregani ketika dekne wis nglakoni nikah ambek wong sing ora mahram. Begitu juga dawuh Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir nate rawuh teng jenazah. Cara saniki jenazah oplosan. Tiang oplosan terus mati. Niku rawuh piye? Ditakoki wong niku tiang fasik kok jenengan rawuh. Muhammad bin Munkadir murid Jabir bin Abdullah. Jawabe napa? Inni astahi minallah. Niki teng Khilyatul Auliya. Ayya alama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Aku nak ra teko mu izin mbek pangeran. Kaya-kaya aku darane Allah ngepura wong iki mokhal. Padahal Allah Ghafurur Rahim. Maksudnya iki mau izin. Terus kedua, aku iku izin aku ora teko, kok jenazah diperlakukan ra karu-karuan. Ana kiai ini tetep diperlakukan jenazatul muslim. Lah nek sing teko kanca narkoba terus didekno terus didusi mbek narkoba, mbek tak arak malah repot.
Kula ge nate diundang ngoten Mas Nadib. Gus, mengke ngakatno anak kula. Tapi wonten ketoprake Gus. Tapi jam kalih mengke akate jam 09.00 dereng mulai. Sing ngundang kira dikurang ajar. Ya aku teko. Tapi jenenge persiapan nggih pun wonten sing macak macam-macam nggih pun ya semacam-macam lah macake niku. Kula nggih setengah soleh, setengah ora ya rada ora. Nak pas umat soleh nggih merem, pas umat ra soleh nggih jenenge kholatu amalan sholihah wa akhara napa sayyi'ah. Niku akhire niku kula niku badhe niku mulham, mau teng kitab-kitab. Wis ana ketoprake, terus misale nekahe gak sah malah dosa loro. Wis pira-pira nekahe napa? Sah. Terus kula wau matur mboten kedah jenengan sependapat mbek kula niki namung cerita. Saya Nawawi niku tiap nulis watabiihim niku walau usotan mesti ditambahi walau sampean delok teng kitab Bahjatul Wasail mesti ditambahi walau usotan. Karena al-farik bainana wa bainal khawarid yang pembedanya itu takfiri, memudahkan murtakibul kabirah dihukumi apa? Kafir. Mulane kitab-kitab ahli sunnah niku mahsyuun sampai mamluun semuanya mamluah dikebai walau usotan. Falam nukaffir mu'minan bil wisri. Sehingga ge wonten mawon ruwatul hadis sing semangat mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Niku Nabi ngendikan wa in zana wa in saraka. Lha sing digendikane iku Abu Dzar, sahabat paling khusyuk. Abu Dzar saking khusyuke nek di kebon anggur niku dibakar. Ditakoki lha anggur kok halal. Ya halal ku nak sithik dienggo bar mangan tombo amis. Nak sak kebon kira-kira nak sak hektaran ketoke dienggo apa? Pabrik apa kira-kira sak ngono iki. Tapi Dewi Imam Ghazali tidak semua sahabat ngobong kebon apa? Anggur. Sama rasa jero-jero nama yu'addi ilal haram ora usah ini cerita Mam. Dalah sing dijawab juga Abu Dzar. Sampai Abu Dzar takok, "Tenane ya Rasulullah?" Iya, mau basyaroni Jibril ngene-ngene. Tenane sampai 3 kali. Sampai Nabi akhirnya radi ngendikan keras ala rohmi anfi Abi Dzar. Kowe kudu nurut be aku. Nah, barokah niku Wahsy, Khalid bin Walid sedanten yang punya masa lalu kurang baik. Bahkan nanti musuhi Kanjeng Nabi, perang Uhud nganti wong Islam kalah niku mergo strategine Khalid bin Walid ketika dadi qaidu jaisil kufar, panglimane tiyang kafir. Akhirnya do kathah sing masuk Islam. Mergo semangat Islam, semangat wong iku kon mlebu Islam. Bahkan untuk bonus kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad sal. Nggih cocok ra cocok, kudu kita wani ngomong. Kepingine kula donya nggih ideal, nuruti kepingin kula nggih kepengin ideal. Tapi niki kan ilmu. Andaikan Islam itu takfiri, yang salah langsung dikafirkan, ya habis kita. Siapa yang enggak salah? Wong desa-desa sing melarat-melarat rapati iso ngaji niku ning desa-desa nggih masjid, wakaf tanah. Kula sing jare Gus gede jare ngalim, pidatone masjid untuk sangu kotak masjid. Nah, misalnya kula kadang nggih nangis, kula nu suwere ngono kiye desa tak sangoni. Kathah kula nek mboten niat riya tak sangoni kathah. Gus kok pesangoni akeh, kowe ku kiye asli tenan. Mergo nggih masjid. Aku wis rada ruwet sithik-sithik. Niki mboten nyindir situ cerita mawon sampean cerita mawon. Mboten jege cerita mawon. Maksude kabeh wong ya duwe salah ngoten lho. Maksude wong ya duwe. Pomene nek disowani rodo-rodo ayu, rodone delok wong alim iku ibadah. Lah wong alime delok dene masalah kan. Soale dadi kiai iku sedhi kholatu amalan sholihah wa akhara napa? Saya. Untung terusane ayat kok asawah ya tufal. Untuk terusane ayat itu nyeneng nulis. Muga-muga asa ya diterjemah muga-muga. Tapi niki kalau cerita kersane sedanten niku nganggo ahlul ilmi. Terus niku dawuh Said Zabidi, ora ana wong susah kaya wong alim asfaqun nas. Terakhir kalau cerita menyangkut sholawat. Sholawat niku cara Said Zabidi wis umpama maca sholawat dina pisan niku wis ganjaranmu gedene pot. Mergo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dadi nabi sakwise Nabi Isa. Nabi Isa niku ora kecelakaan ping pindho. Maksudnya ping pindho niku sing seneng keliru. Nggih niku memposisikan jadi Tuhan. Sing getheng keliru, darane dekne waladus zina. Dadi sing seneng ya keliru, sing getheng ya keliru. Lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling sering ngendikan la tutruni kama atrotin nasara. La tarfauni fawqa manzilati. Nggih niku ana Abdullah wa Rasulullah. Aku kawulane Allah lan Rasule Allah. Akhirnya wonten sehot sholawat ini cara Said Zabidi. Kita nunjukno seneng ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi posisi gak salah. Iku Allahumma Allah pemberi. Kanjeng Nabi wa in jalla qadruh abduhu wa rasuluhu iku penerima. Sehingga wong maca sholawat iku ana tauhide, ya ana mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngene iku wonten tauhid Allahumma ya Allah saya minta, berarti Allah tetap pemberi sebagai ilahun wahidun ahadun somadun. Rasulullah wa in jalla qadruh
tetap abduhu wa rasul. Jadi hadhihi kalimatut tauhid wa kalimatul mahabbah. Iki ya kalimat tauhid sekaligus kalimat mahabbah. Lah soal sakniki wonten tiyang sing rontok-rontok ra cocok selawatan ya kon ngaji neh ora usah dijero-jero. Ini namung cerita terus monggo lah dijogo ilmu sing diwarisaken Mbah Raden Asnawi nggih Mbah Asnawi sepuh zuriya-zuriya jagi ilmu. Mergi ilmu mawon sing saged jagi hadatin. Nggih barokah ilmu coba kados Sayyid Ali Al-Habsyi ngendikan ya antuqa bilal muzniba minna napa bil ghufran mboten bil azab wal musi'a nggih bil mboten bil azab sing sak teruse kula mboten pati saged wal muamila bima amal sampeyan terus ngayal dadi presiden keduren jalukan kan sing teko politikus sing diangen-angen tok ndi pas wal muamila amin buwanter tapi apapun yang kula suwun monggo lah sangeling seneng teng umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi nabi sing akramul khalqi mawon ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Nak tiyang sae diakoni nabi niku wajar. Niki tiyang sing mboten karu-karuan nggih. Jare nabi engko untuk jatah syafaatku. Niku dawuh ulama wong kok apikane ngono, ora melok salah, melok nyafaati, ora melok utang, melok nyaur. Ora apik-apik wong. Terus niki sing dadekno umat Islam wawet. GGNU roh wong fasik ku tantangan dakwai, roh anak nakal ya tantangan dakwai. Roh napa mawon tantangan menjadikan mereka supaya lebih baik. Mboten malah berhadap-hadapan. Iki mboten adate NU. Yang terakhir kula cerita kula nanti didolani Gus Hasib putrane Mbah Wahab. Nggih cerita Mbah Raden Asnawi, cerita Mbah Hasyim. Kula nggih ngantos sakniki mucal risalatu ahli sunnah Mbah Hasyim. Niku mbake cerita. Bah kenging napa damel NU. Ben pejabat itu sholat. Kalau singkat cerita, kalau ini cerita. Ukuran kebaikan itu kalau jadi konsensus. Misalnya daerah Kudus, niku wong religius. Sawangannya di bupati ra sholat itu ora enak. Rembang di bupati ini wong ra sholat itu ora enak. Apapun baiknya kita, itu ora iso nampa wong ra sholat. Teng kampung-kampung nggih ngoten. Wong marat di anak ayu, dilamar wong sugih lah ra sholat itu ya mboten purun. Koyok piye. Engko dinaikno meneh, salat rapati iso ngaji ya rada piye. Engko dinaikno meneh, rapati wali ya rada piye. Tapi walhasil kebenaran itu harus jadi konsensus bersama sehingga nanti di cara hidup kita apapun ukurannya itu napa? Salat. Terus akhirnya ya alhamdulillah saat ini pun ketok. Jadi ana wong apik sudah langit mesti takokane, salat ta ora? Rofakna sope nak maca kitab bener ta ora? Apapun itu niku kepentingannya konsensus. Lan kula suwun nggih zuriyah kula pesenane Ki Mujib niki pesen teng tiyang mazlum niki. Pokoke ilmu niki dijaga. Kula nu maca tafsir Nawawi nu nganti lali jumlahe pun kula takriri kula napa-napa. Tapi nilai lebih nggih wau. Napa nggih? Sayange teng hadil ummah semua yang sangat. Nggih wau setiap ngendikan wa tabi'ihim bi ihsan yaumiddin terus walau usotan. Niku pun koyo kula nanti ketemu Ki Ma'ruf Amin. Nggih cocok-cocokan kitab. Niku kayak apa? Karena kita, nggih nyuwun sewu kita, kudu maca Quran summa aurasnal kitab alladziina astafayna min ibadina. Iku pertama disebut pangeran faminhum dzalimun li nafsi. Wis piye-piye nggawa Quran iki ana sing zalim bareng. Lah mboten zalim sebuti, maca wis ora iso. Wis sarang-arang ra iso, nak nafsiri keliru. Ijek ngono puwe dene ra karuan. Nak dilori terus mutung gak darus. Kulo nu ya bingung cerita kok Gus Quran maca ora karo-karoan boleh maca ning masjid, tapi ampun masjid menara iki kulo mboten nyontokno masjid menara kok. Masjid teng kampung-kampung. Niku rapate ngeten. Nak disalahno gak darusan meneh. Nak dibarno kliru kok ning masjid. Niku nggih mauquf nganti saniki nggih mauquf. Nak masjid menara pun tegas mulai riyen mboten nate mauquf. Nggih ribet. Tapi pertama wong sing diwarisi Quran itu termasuk sifatnya faminhum zalimul. Tapi barokah niku. Quran itu beredar seluruh dunia. Mergo wong zalim Quran ngene iku, wong saleh ngene iku. Berarti hadil ummah ala kalimatin sawa. Yaiku hadil ummah nabi niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'ane nggih Qur'an kitabullah. Sehingga wong zalim mbek wong saleh ning bab ngeten iki sami. Disebut lagi wa minhum muqtasid. Sing nomor 3 wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Anu pancen misteri tenan. Sampai mufasir do bingung, iki wong dolim kok malah nomor 1 disebut pertama iku piye? Mesti ini disebut sing apik sih, iki sing disebut sing dolim. Sampai mufasir ya debat terus. Iki maksudnya ku piye? Dzalika huwal fadlu rujuke ning ndi?
Kados wadzalika ataful iman. Ulama mulai zaman riyen nganti sakniki mendebat. Famal lamastati fa biqalbi. Wadzalika ataful iman. Engkar bil qalbi apes-apes iman. Dibantah mbek santri sing alim. Mbah dalika rujuke bait. Kok malah mbok rujukno sing mepet iku hadza, Mbah. Akhire wadzalika utai mengkono-mengkono sing dimaksud Kanjeng Nabi. Bar sing khawatir kan. Lho yo ulama iku yo akeh sing usil. Jan wong alim kadang yo usil. Syekh Imam Sa'roni ngendikan ngeten. Fal yughayyirhu biyadi. Berarti kowe di kekuasaan. Bilisane gitu duwe kemampuan ngendikan. Fa bi qalbi ku wali. Wali ku senajan ta ora dakwah pidato. Niku wong sekelilinge iku tobat. Mergo atine qalbun salim sing yat'u wa yansah li amatil muslimin. Mulane kathah wali tengok-tengok ning kamar. Tapi barokahe wong sekelilinge dadi Islam dadi sae. Mergo taghyirul munkar bi qalbi. Ngene iku biduai. Wong bi qalbi kan fa bi biadi. Bilisani mestine fal yughayyiru bi qalbi fal yughayyiru bi qalbin da'in nasikhin ummati Rasulillah. Cara Imam Sa'roni mboten ingkar bil qalbi gremeng niku mboten. Lah tapi kene mulai cilik dilatih ingkar bil qalbi, maca kitab iku koyo tenane ono-ono wae mriki niki cerita mawon. Dadi kersane wau kan pesene Ki Mujib bin Duriyah itu seneng ngaji niki tak agak senam otak. Kersane ra cocok-cocok sithik kersane mengke mutolaah. Nek mboten gadah kitabe mengke nyileh. Nak dijaluk ampun kitab kula setunggal nggih di fotokopi mawon. Tapi kula cerita wadzalika ataful iman niku rujuke teng pundi mboten ngerti. Ya wonten sing wadzalika iki rujuke tetep ning terakhir digawe isyarah fa itu lit ta'zim. Tapi kan butuh dalil ngoten. Mulane bener bakare mangkris ngoten wadzalika te mengkono iku ataful mengkono surga ad-dhamir fid dhamir fa malam ya fid dhamir fa laysa lahu. Jadi bakare masyhur ngerujuk wa huwa te mengkono iku lahu te mengkono. Tapi barokah niku dhamir itu tetap dengan kualitas napa? Dhamir. Kok ad-dhamir fit dhamir. Dadi kula suwun nggih sinau kitab Senawi sing tenanan mergi niku sing ndadosaken kita ngerti cara pandang Raden sinten Asnawi. Kula ngertos lah Tobaqat angkatan itu memang luar biasa wonten Mbah Saleh Darat, wonten Syekhona Khalil, wonten buyut-buyut kula sing teng mriku zaman niku wonten Mbah Saleh mriki Saleh Asnawi sepuh. Niku sedanten angkatan niku teng mriku. Mergi barokah niku wonten kitab I'anatul Thalibin teng Indonesia dibeto putunipun namanya Sayyid Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sayyid Umar Sato kakak kandunge Sayyid Abi Bakar Sato. Zaman niku kancanan kalian kiai mriki. Sebetulnya beliau orang Mekah tapi lami teng Kudus. Namanya Syekh Abdul Hamid Kudus. Sing aran sarah-sarah warokot kathah lah. Niku Syekh Abdul Hamid Kudus, Sayyid Abi Bakar Sato, Mbah Saleh sedanten. Nggih, mugi-mugi niki barokah, mugi-mugi seneng ilmu sedanten, jagi Islam kalian ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Amin ya Rabbi Rabbal alamin. Amin. 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 Amin, 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 wa ya mujibas sa'ilin. Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Wakil Presiden Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin dan istri, semua pejabat negara yang saya hormati. Di sini ada Ibu Menaker Dr. Fauziah, Kapolda yang saya hormati, Korem, semua yang saya hormati, Ketua MUI Banten dan Ketua MUI Jawa Barat, semua yang saya hormati. Ini tak tanya dulu sama Pak Dokter, ini gimana Wakil Presiden? Ini Bismillahirrahmanirrahim. Saya syukur sekali diberi kesempatan sowan sama Kiai Ma'ruf karena beliau juga mustasyar kami di PBNU, dulu mimpin sebagai Rois Am dan dekat sekali dengan guru saya Kiai Haji Maimun Zubair. Terakhir ke sana sama Kiai Ma'ruf ya, sama-sama banyak kiai di acara Bahmun. Saya akan matur tidak banyak, tapi saya pastikan semua itu berdasar naskah yang ditulis Syekh Nawawi. Saya cerita yang
serius itu 3, yang rileks 3. Di dulu itu ulama itu ya rileks. Di antara tulisan Syekh Nawawi, saya ini termasuk pengagum Kiai Nawawi karena Kiai Maimun putra Kiai Zubair itu saking senangnya Kiai Nawawi itu naskahnya itu banyak tentang Syekh Nawawi. Dan saya termasuk zuriyah kudus. Saya masih keluarga dengan Raden Asnawi, masih keluarga karena sama-sama zuriyah dari Mbak Asnawi Sepuh. Itu yang akhirnya menikah Nyai Hamdana yang dulu pernah dinikah Syekh Nawawi. Terus Nyai Hamdana itu dulu dengan Syekh Nawawi punya putri namanya Zuhroh. Setelah dengan Raden Asnawi punya anak dinamai Zuhri. Punya zuriyah, ada yang namanya Kiai Minan, Kiai Niam, terus punya anak-anak. Di antaranya Kiai Hafid yang jadi menantu keluarga Sarang. Saya kalau boleh cerita, saya ini khatam Tafsir Munir itu 3 kali. Dulu ngaji di Sarang 2 kali, terus belajar sendiri, terus mentakriri. Takriri itu beri catatan-catatan yang untuk meneguhkan satu rilis ya, atau satu tag atau satu ibarat yang diinginkan Syekh Nawawi. Saya beri beberapa contoh, dan ini dipraktekkan di Indonesia. Orang Indonesia itu mesti hafal Fatihah dan semuanya merasa pintar. Itu ya barokahnya Syekh Nawawi, karena kata Syekh Nawawi itu semua Quran dikumpulkan di Fatihah. Fatihah itu dikumpulkan di Bismillah. Bismillah itu dikumpulkan di Ba. Baknya saja masih dikorting di titiknya saja. Jadi kalau orang bisa titik itu sudah menguasai satu Quran. Karena pikirannya Syekh Nawawi itu semua Quran itu menerangkan tauhid, dan tauhid itu dimulai dari Ba. Ba itu bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi karena saya, kata Allah, yang ada menjadi ada, yang enggak ada juga menjadi akan ada kalau Allah menghendaki wujud. Sehingga dulu Syekh Nawawi itu sudah sukses membuat pikiran kita itu rileks. Kalau enggak bisa Quran semuanya ya Fatihah. Kalau Fatihah enggak bisa ya baca Bismillah. Setidaknya orang Islam itu enggak boleh tercerabut dari Quran. Sehingga saya kalau baca teks-teksnya Syekh Nawawi itu punya pengaruh besar di cara pandang kiai-kiai Indonesia. Di antara yang paling monumental, dan setelah ini saya akan tidak menambahi juga tidak mengurangi, adalah Syekh Nawawi cara menganalisis surat Ar-Rum. Di Indonesia itu menerima faham beragama, tapi tidak menerima faham ateis. Itu dulu zaman Rasulullah SAW sugeng, itu ada kekuatan besar yaitu Romawi dan Persia. Singkat cerita, Persia ini tanpa nabi, tanpa kitab suci, yang Romawi ini punya nabi dan punya kitab suci. Meskipun versi mereka. Ketika orang Persia mengalahkan Romawi, itu nabi terus dicibir, diolok-olok sama orang kafir Mekah. Muhammad, kawan kamu yang punya kekuatan langit, maksudnya punya kitab suci, ternyata kalah. Paling kamu juga kalah dengan kita yang tanpa pegangan langit. Nabi itu susahnya minta ampun. Karena Nabi tidak bisa membayangkan kalau kehidupan manusia itu tidak dipandu agama, tidak dipandu kitab suci. Meskipun zaman itu ya Romawi itu tidak Islam. Kemudian kata Nabi diberitahu Allah Ta'ala antara 3 sampai 9 tahun pasti Romawi akan mengalahkan Persia. Dan itu enggak dianggap kemenangan Romawi mengalahkan Persia, tapi menangnya ahli kitab, orang yang berpegangan kitab suci mengalahkan orang yang tidak berpegangan kitab suci. Dan saat itu Allah ngendikan wa yauma idzi yafrahul mu'minun, di hari kemenangan Romawi mengalahkan Persia atau kemenangan ahli kitab terhadap non ahli kitab, itu orang mukmin itu senang sekali. Sangat senang. Ini saya baca di teksnya Syekh Nawawi supaya di sini Anda tidak mendengarkan pendapat saya, memang benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan Syekh Nawawi. Saya baca tidak ya niru-niru Kiai Ma'ruf. Tadi beliau masih ngendikan secara fasih, ngendikan usul fikih, kaidah fikih, karena ilmu beliau dengan kita ini bersanad yang sama. Dulu Mbah Mun ngaji Mbah Karim yang ngaji Mbah Hasyim. Jadi Mbah Hasyim ngaji Syekh Muhammad Khalil. Kalau saya lewat sanad kudus ya diantaranya saya lewat Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti saya baca beberapa sanad Syekh Nawawi. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau ngendikan wa yauma idzi yafrahul mu'minuna bi nasrillah wa yauma idzi yahlibur rumu ala farisa yafrahul mu'minuna bi taghlibillah man lahu kitabun ala man la kitabalah.
wa yafrahuna bi walafatihim al-musyrikin bi badrin. Jadi bangsa Indonesia itu terbiasa berkawan sama orang yang beragama, tapi tidak biasa berkawan dengan orang-orang yang tidak beragama. Itu karena Imam Nawawi mengatakan, Syekh Nawawi, wa naktubu ma qaddamu atharuhum, pikiran besar Syekh Nawawi adalah ketika orang Romawi mengalahkan Persia, itu cara berpikir Imam Nawawi itu mengalahkannya orang yang berkitab, mengalahkan yang tidak berkitab. Jadi ini bukan pendapat saya, juga bukan pendapat siapapun, tapi murni saya baca teks yang dari Syekh Nawawi. Sehingga kita secara psikologi, kita ini kan misalnya saya aja lah contohnya, misalnya saya miskin, ada petinju, orang miskin kulit hitam bersama orang kaya. Kalau yang menang yang miskin tuh ikut seneng, padahal ya tidak ikut menang. Karena kayak terwakili gitu. Dulu kata Syekh Nawawi itu juga pikirannya begitu. Ini saya baca ini kata Syekh Nawawi. Misalnya seperti itu zaman itu. Wa sababu nuzuli hadil ayat annahu kana baina Faris war Rum qitalun. Wa kana al-musyrikun yawadduna antaghliba Farisa antaghliba Farisu ar-Ruma. Di anna Faris kana majusian ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar Rum ala Faris liqaunihim ahlal kitab. Jadi dulu itu kata Syekh Nawawi, pikirannya orang Islam, boyo yang menang itu ahli kitab karena sama-sama punya agama, punya peradaban. Jangan sampai yang menang itu yang tidak punya kitab, tidak punya peradaban. Jadi itu saya yakin yang mengilhami para guru-guru kita, para kiai-kiai kita bikin Pancasila, diantaranya yang membentuk Pak Karno, karena Pak Karno ya dulu ngaji sama Gus Sopraminoto, ngaji sama orang-orang pinter. Kita ini berketuhanan. Jadi itu ciri khas Syekh Nawawi diantaranya. Kemudian beliau menganalisis kemenangan. Kemenangan itu ketika orang Islam sudah kuat. Ini halaman 424. Ini nanti kita bisa tinggal di sini sebagai hadiah sama Gus Syauki sama keluarga besar Pondok Tanara. Nabi itu orang yang nggak suka duniawi, tapi kenapa sih Nabi harus menang? Nabi Sulaiman akhirnya menang, Nabi Dawud akhirnya menang, Nabi Ibrahim ya akhirnya menang, Nabi Musa akhirnya juga menang, dan Rasulullah SAW juga akhirnya mengalami kemenangan. Itu cara menganalisis Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata beliau, iqamati alamatir riyasah, supaya kepemimpinan Islam itu kelihatan. Fala yabqa mayaqdiru alal ikrah alal kufri. Jadi kalau kita menang, baik secara politik maupun ekonomi atau kultur, setidaknya tidak ada lagi kekuatan manapun yang memaksa kita untuk menjadi kafir atau menjadi salah. Kita tahu misalnya di beberapa negara di Eropa, barokahnya orang Islam kaya, ya pemain bola dulu tuh kalau puasa susahnya bukan main. Gara-gara klubnya dibeli umat Islam itu, malah cari tukang adzan di stadion itu, karena yang punya sudah orang Islam. Itu contoh kekuatan ekonomi. Dulu kita mungkin mengalami pengajian itu kayak apa susahnya. Sekarang ketika banyak orang-orang yang dari dunia kiai cakep, ya sekarang ya nyaman. Jadi di antara alamatnya tamkinu hadatin adalah wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ciri utamanya adalah tamkin fil ard. Merasa beragama itu nyaman, tidak ada yang ganggu. Zaman itu Syekh Nawawi sudah menganalisis kenapa sih Nabi harus menang. Kata beliau supaya la yabqa mayaqdiru alal ikrah alal kufri. Ini tafsir di ayat wa yahdiyaka siratan mustaqima ketika Syekh Nawawi menerangkan kenapa Nabi harus menang di halaman 424 surat Al-Fatah. Jadi itu sisi-sisi betapa Syekh Nawawi itu luar biasa. Terus menyangkut kiblat. Dulu ramai sekali di Indonesia kalau kiblat harus presisi betul, harus ditertibkan betul. Tapi ternyata masjidnya para wali dan para orang-orang soleh itu ya kayaknya asal madep mulon itu ada yang komentar itu kenanya Afrika atau Mesir entahlah. Tapi Imam Syekh Nawawi zaman itu ngendikan setelah beliau cerita presisi, beliau ahli falak. Saya tahu banyak keahlian beliau falak karena saya punya kitab gurunya Syekh Nawawi. Namanya Syarus Salikin, itu karangan guru beliau. Syekh Abdus Somad. Itu kata beliau selain menukil pentingnya presisi kiblat, tapi beliau tetap menukil itu ngutip Warwiya an Ibni Abbasin annahu qol al-baitu qiblatun li ahlil masjid wal masjid qiblatun li ahlil haram wal haram qiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Wa hadza qaulu Malik. Jadi karena orang Jawa itu rata-rata kiai itu mesti baca tafsir Munir sehingga ya dianggap enteng saja. Ya
sudah lah pokoknya kira-kira madhep mulon itu. Karena kalau masjid dipresisikan detail, nanti pertanyaannya juga yang sudah mati-mati harus dipresisikan. Karena wajib madhep kiblat itu tidak hanya sholat, tapi juga orang yang sudah meninggal itu bisa ribet itu. Ya kalau yang mbahnya wali, jenazahnya masih utuh. Kalau yang enggak wali kan sekliwat itu karena sudah enggak ada bentuknya. Makanya dulu ada guyonannya kiai mau dipindah itu, utuhnya enggak boleh. Jangan, kalau mbah saya wali saya keren, jasadnya utuh. Kalau mbah saya enggak wali, jadi ya. Tapi apapun itu saya cerita betapa efek dari pikiran besar Syekh Nawawi itu mempengaruhi kita sehingga dulu masjid-masjid, musola-musola itu ya tetap hati-hati lah, tapi ya tetap saja agak longgarnya lah, ada longgarnya karena beliau tetap mengutip wal haram kiblatun lil adil masyriq wal maghrib. Jadi tidak hanya Mekah dengan makna Ka'bah atau dengan makna Masjid Haram, tapi semua tanah. Dan itu bisa 25 atau 20 kilo persegi. Kemudian ini biar benar-benar kholnya Syekh Nawawi. Jadi saya tidak cerita pikiran saya, tapi murni cerita Syekh Nawawi, murni cerita Syekh Nawawi. Saya punya naskah banyak karena memang saya nekuni betul. Saya khatam, kalau nggak 3 kali saya khatam tafsir Munir. Ketika beliau menafsirkan fa inna hizballahi humul ghalibun. Ini favorit saya di Syekh Nawawi. Pasukan Allah itu pasti menang, ya. Pasukan Allah itu pasti menang. Tapi beliau dengan unik menjelaskan, ya ini supaya benar-benar Syekh Nawawi ya, tidak menambahkan, tidak mengurangi. Di halaman 278. Jadi ngaji pakai kitab itu untungnya 2. 1 mengutip, 2 terus gak usah mikir gitu. Jadi baru saya mikir nanti salah di depan Pak Wapres, di depan orang-orang pinter malah sakit atau goblok gitu. Jadi kalau nukil kan aman. Paling salahnya salah baca. Kayaknya enggak lah, saya pernah ngaji 3 kali. Kayaknya enggak. Tapi kalau misalnya salah itu apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Kata Syekh Nawawi, wa may yattakhidum saterusnya terus hum al-ghalibuna ala a'daihim bil hujjah. Fa innaha mustamirratun abadan. Amma bisolah wa daulah faqad digulabun. Ini termasuk yang unik dari Syekh Nawawi. Kata beliau, Islam itu akan selalu menang secara argumentatif. Bahwa ada sekolah perbandingan agama, bahwa ada kajian agama. Asal yang dikaji Islam ya, bukan orangnya. Kalau orangnya ya macam-macam. Itu pasti argumentasinya itu meyakinkan karena hujjah. Hujjah bahwa Allah itu satu, bahwa kita harus berakhlak, kita harus meninggalkan narkoba, harus meninggalkan perzinahan. Itu argumentasinya mantap, secara uluhiyah mantap, secara sosial juga mantap. Tapi kalau secara kekuatan politik mungkin akan selalu ada, meskipun inginnya kita tidak ada, orang-orang Islam yang minoritas di negaranya atau dengan tanda kutip tertindas di negaranya. Zaman itu Syekh Nawawi sudah ngendikan yang pasti menang itu bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan. Ini di halaman 278. Amma bisolah wa daulah faqad yughlabun. Kalau kekuatan struktural negara atau politik atau ekonomi, ya namanya hukum sosial ya kadang kalah. Dan itu dibuktikan secara lahir. Dulu Rasulullah itu pernah kalah di perang Uhud secara lahir. Ya karena itu fisik. Tapi kalau argumentasi logika Islam itu tetap kul falillahil hujjatul baligha. Logika Islam adalah logika yang kelima. Saya kalau didatangi beberapa dosen dari Jogja, saya sering cerita. Logika Islam yang paling kelima itu diantaranya saya sering memberi contoh. Ini misalnya saya megang kertas, ini besi. Pasti orang tuh bilang besi sama kertas itu kuat besi. Tapi Anda salah. Secara materi memang besi lebih kuat ketimbang kertas. Tapi masalahnya yang mengendalikan saya ingin menghancurkan besi sementara ingin menyimpan kertas. Artinya Islam itu mengajarkan kita itu kabeh biadillah. Apa artinya besi kalau di bawah rencana dihancurkan? Apa lemahnya kertas ketika rencananya diabadikan? Ini pentingnya Islam. Artinya apa? Ketika Islam bilang al-amru biyadillah, itu tidak bisa ditawar. Meskipun apapun kekuatannya tetap menang Allah. Seperti tadi, saya megang besi sama megang kertas. Orang tak tanya pasti bilang kuat besi. Tapi kata saya, Anda keliru. Karena saya punya rencana menghancurkan besi, mengabadikan kertas. Artinya Islam itu mengajari tadi. Seperti yang dikatakan Kiai Ma'ruf, la haula wala quwata illa billah. Apapun ilmu kita harus digarisbawahi secara materi kuat besi, secara materi kertas lebih rentan. Tapi harus ditambahin. Tapi hakikatnya terserah yang mengendalikan. Nah di sini Islam
mensifati Allah biyadihi malakutu kulli syai'. Ya terserah Allah. Jadi teori la haula wala quwata illa billah itu tidak perlu diperbandingkan atau diperbenturkan dengan teori usaha. Kalau ada penyakit ya kita usaha. Ada di kitab Ihya, di kitab Dawa itu diterangkan Nabi Musa itu pernah sakit karena beliau merasa dekat sama Allah itu gak berobat, tambah sakit, tambah dikasih nasihat. Para dokter tetap gak mau berobat. Akhirnya Allah sendiri yang ngasih tahu, udah kamu berobat saja. Bukankah terserah jenengan Gusti? Terus kata Allah, apa kamu mau bilang saya bikin sesuatu itu udah ada gunanya? Masa Allah bikin jahe ditanya, apa betul Gusti ini menghasilkan badan? Saya tidak tahu. Saya bikin juga enggak jelas. Kan enggak mungkin seperti itu. Tetap kata Allah, fa'aina adu hikmati. Lalu hikmah saya bikin sesuatu dengan fungsi tertentu, lalu gunanya apa? Kalau semuanya tidak ada gunanya. Semenjak itu Nabi Musa percaya atau mau ikhtiar dengan obat. Tapi obat saja tidak cukup. Tetap al-amru biyadillah. Saya sering kalau ngaji bilang kita takut COVID, ternyata nyuwun sewu mati kita kecelakaan. Kita takut penyakit tertentu membunuh, ternyata mati kita kesetrum listrik. Tetap kita butuh tawakal. Meskipun bersamaan dengan itu tetap ada usaha melawan COVID, ingin menghilangkan penyakit-penyakit itu. Tapi tetap al-amru biyadillah. Sehingga ada keserasian syariat dan keserasian hakikat. Tapi saya pastikan Syekh Nawawi ini memang luar biasa. Jadi beliau menghentikan banyak hal yang menurut saya itu luar biasa. Jadi saya mengkaji tafsir Munir itu di antara khas-khas beliau adalah beliau bisa cerita tentang tentang kekuatan-kekuatan Allah Ta'ala dengan cara yang rileks. Kemudian kenapa kiai-kiai Indonesia itu ngadepi orang fasik itu tenang? Tidak langsung antipati seakan-akan fasik selamanya. Yang soleh juga tidak jumawa seakan-akan soleh sampai mati. Karena kata Syekh Nawawi itu ketika menafsirkan wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Namanya hukum sosial sudah saja yang sekarang fasik suatu saat soleh, yang sedang soleh suatu saat fasik. Karena Allah itu bisa saja merubah. Orang munafik yang kayak apa biadabnya, kayak apa salahnya, itu Allah ketika cerita tentang dirinya wa yu'adzibal munafiqina insya'a. Allah ya bisa saja menyiksa orang munafik insya'a. Tapi tetap ada kemungkinan aw yatuba atau Allah memberi tobat. Nah barokahnya itu kadang-kadang kita sebagai GNU itu dikritik gak jelas. Ya kita memang gak mungkin jelas, memang potensinya ya yang sedang soleh ya bisa salah, yang sedang fasik ya bisa benar kan. Karena al-amru biyadillah. Itu ciri khasnya Nawawi. Jadi beliau dan itu membentuk kita semua di halaman 251 juz 2 beliau ngendikan haitsu razaqahum al-iman. Sehingga ya mereka bisa saja suatu saat dikasih iman. Jadi itu contoh-contoh. Kemudian di halaman 288 ketika ini biar benar-benar kholnya Syekh Nawawi memang saya persiapkan khusus karena saya memang gak perlu nyari karena saya punya takriran lengkap tentang tafsir Munir. Jadi saya hanya butuh kutip, butuh memindah saja. Karena naskah itu sudah ada di rumah, terus ini tak pindah di sini, dan rencana kitab ini tak tinggal di sini memang untuk hadiah kepada Gus Syauqi. Ketika Syekh Nawawi cerita tentang wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Jadi suatu saat di komunitas yang kamu adepin itu kamu akan menemukan orang yang alyan. Alyan itu lebih rileks, lebih ya cara bahasa sekarang mungkin lebih simpati. Jadi orang Indonesia itu lebih simpati pada agama tertentu daripada yang lain. Misalnya kata Syekh Nawawi ngendikan waqad qala ba'duhum madzhabul yahud annahu yajibu alim isalu syarri ila man khalafahum fiddin. Terus ketika beliau cerita yang satunya wa aman nasara falaysa madzhabum dzalik balil idza haramun fi dinihim fa hadza wajhu tafawud. Jadi akhirnya orang Indonesia itu terbiasa dengan seperti ini karena dulu Syekh Nawawi sudah bilang. Jadi betapa Rasulullah itu lebih ingin yang menang itu yang masih punya agama. Jangan sampai yang nggak punya agama itu menang. Bisa dibayangkan kan kita tahu misalnya di ilmu medis kalau cloning itu dibolehkan itu kayak apa manusia jadi uji coba. Jadi gara-gara kita masih beragama apapun hebatnya teknologi cloning itu
tidak serta-merta diadopsi atau diterapkan. Jadi itu sumbangan-sumbangan Syekh Nawawi pada kita dan yang membentuk kita. Terus ini yang terakhir di kitab Nashihul Ibad. Jadi ini supaya benar-benar kholnya Syekh Nawawi di kitab saya halaman 112. Ini sekaligus penutup. Saya tidak akan matur banyak-banyak supaya nanti dikaji sendiri kitab-kitabnya Syekh Nawawi. Suatu saat orang yang tukang fitnah ya, atau yang suka, mungkin kalau sekarang suka gosip atau apalah, atau yang suka bikin berita yang enggak benar, itu Syekh Nawawi menambahkan, ini kitab Nashihul Ibad itu karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu gurunya Syekh Zakaria Al-Ansori. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori itu orang yang begitu alim alama sampai digelari Syekhul Islam. Itu beliau pinter itu karena bingung. Pernah ditanya, ya Syekh, kenapa Anda sepinter itu? Syekh Zakaria Al-Ansori itu punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Hitami. Jadi kalau mau setoran itu ya sinau karena gurunya alim. Dulu kalau setoran sama guru itu muridnya yang baca, korok itu alas Syekh. Jadi dulu saya baca tafsir Munir itu nyemak sampai khatam, terus saya baca ya sampai khatam. Makanya saya ini alhamdulillah tahu banyak tentang tafsir Munir. Karena saya pernah ngaji istimak khatam, terus saya yang baca juga khatam, terus saya belajar juga khatam. Jadi semoga ini bentuk penghormatan saya pada Syekh Nawawi, itu sudah puluhan tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sekarang punya kesempatan bisa hormat kholnya Syekh Nawawi. Beliau ketika terus yang tanya ini dijawab sama Syekh Zakaria Al-Ansori. Dukik tu bena hajaro ini. Saya ini diseleb 2 batu, digebek kalau orang Jawa bilang. Karena kalau mau ngaji ya takut, mau ngajar juga takut karena muridnya pinter. Kalau dia bacanya salah itu ketahuan. Jadi guru kalau ingin pinter cari murid yang pinter, pasti mutolaah dulu dia. Karena sampai kalau baca rofa nasabnya salah, pasti terus muridnya boyong. Goblok tenan guru-guru gitu. Karena dari punya murid pinter, makanya kalau ada mahasiswa pinter, mesti dosennya tambah pinter. Karena dia kalau bacanya banyak, muridnya akan mikir. Itu disebut dukik tuh bena hajaro ini. Kata Syekh Nawawi menambahkan yang dikatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nashihul Ibad. Beliau meriwayatkan satu hadis. Yu'adzabul lisanu bi'adzabin la yu'adzabu bihi syai'un minal jawarih. Nanti lisan atau mulut itu disiksa Allah dengan siksaan paling pedih di atas organ tubuh yang lain. Terus lisan komplain sama Allah, lima tu'adzibu, kenapa engkau menyiksa seperti ini ya Allah? Terus dijawab, kharajat minka kalimatun balaghat masyariqal ardi wa magharibaha. Fasufika bihad damul haram wa ukhida bihal malul haram bantuhika bihal farjul haram. Jadi lisan itu kalau kadung ngomong, itu orang yang harusnya disukai gara-gara dia provokatif atau menceritakan kebencian, orang benci semua. Yang orang harusnya dibenci karena perilakunya tidak menguntungkan bangsa dan negara atau tidak menguntungkan umat Islam, gara-gara dipoles sehingga dicintai. Jadi lisan itu bisa merubah segalanya. Jadi sekali dia punya kesalahan, kata Syekh Nawawi, sesuai riwayat yang beliau riwayatkan, dan beliau ngendikan turuwiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ngendikan bahwa ini diriwayatkan dari Nabi, kharajat minki kalimatun balaghat atau kharajat minka kalimatun balaghat masyariqal ardi wa magharibaha. Fasufikat biha damul haram wa ukhidha biha al-malul haram. Jadi ini sumbangan-sumbangan Syekh Nawawi yang kemudian membentuk kita. Jadi saya ulang lagi, mungkin para pengkaji naskahnya Syekh Nawawi tolong dibaca surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu dulu Nabi itu masih belum kuat, masih di Mekah, dihimpit kekuatan besar, yaitu kekuatan Romawi dan Persia. Dan yang Romawi ahli kitab, yang Persia non ahli kitab. Dan orang musyrik itu non ahli kitab, jadi tidak berkitab. Ternyata Nabi ketika orang Faris menang, Nabi dicibir sama orang-orang musyrik bahwa nasib Anda yang katanya punya kekuatan langit, pasti nasibnya sama dengan Romawi. Tapi ternyata Allah akhirnya memenangkan Romawi, dan ketika Romawi yang menang, ini oleh Syekh Nawawi ditafsirkan kemenangan yang punya kitab. Bukan ditafsirkan kemenangan apa? Romawi, tapi kemenangan yang berpegangan kitab, itu lebih menyenangkan bagi umat Islam. Karena bagaimanapun yang punya kitab ini jauh lebih berperadaban, lebih beretika. Saya kira demikian karena mungkin waktu ya, dan tadi seperti yang dikatakan Kiai Haji Ma'ruf, mohon maaf sebanyak-banyaknya karena nggak bisa hormat Syekh Nawawi secara
besar-besaran sesuai hak beliau sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena ngangkat nama besar Indonesia di kancah internasional. Terakhir saya tutup kata Mbah Maimun itu, ketika Andalusia kalah, padahal dulu melahirkan pengarang-pengarang kitab besar kayak Imam Qurtubi, Ibnu Malik, itu kata Mbah Mun, digai ganti Indonesia katanya. Kata Allah itu enggak ridho kalau orang Islam di belahan sana kalah kecuali ada penggantinya. Katanya penggantinya itu Indonesia, kata beliau. Buktinya kita tidak berbahasa ibu Arab, tapi banyak melahirkan pengarang-pengarang kitab dengan al-fasohah fi nihayatil ulya. Karangannya Syekh Nawawi, Syekh Mahfud At-Turmusi itu punya tingkat fasohah yang setingkat bahasa aslinya. Makanya ada Syekh Khotib Minangkabau itu namanya Muhammad. Dia orang Indonesia, orang Minangkabau. Tapi ketika dipek mantu orang Arab dicibir. Kamu kok punya menantu orang Ajam? Orang Ajam itu dianggap gak bisa ngomong. Beliau secara spontan gak dikasih tahu, disuruh khutbah. Ternyata beliau takallama bilisanin fasih wa bikalamin fasih wa bikalamin baligh. Akhirnya orang-orang Mekah itu kagum semua. Makanya terus dapat gelar Muhammad Khotib. Jadi dia khotib itu gelar karena ini ajamiyun min ahli Jawa atau min ahli Indonesia yang bisa menghentikan bahasa Arab secara apa? Fasih. Jadi semenjak itu terus ada gerbong besar setelah Syekh Nawawi itu banyak lah, ada Mbah Soleh Darat, ada Syekhona Khalil, terus Top Kosania ada Syekh Mahfud, macam-macam, terus Top Kosalisa ada Mbah Hashim, ada Mbah Wahab, ada Raden Asnawi dan seterusnya dan seterusnya. Semoga kula jenengan termasuk orang-orang yang mencintai beliau, karena sanad saya tadi saya matur sama Kiai Haji Ma'ruf, memang sanad Qadiri itu dulu dari sini, dari kakeknya Mbah Ma'ruf, dari Mbah Karim. Saya juga tahu itu karena sering dikasih tahu para mursyid thariqah, dan itu tadi kita sempat baca di Bahjatul Wasail, memang beliau itu Al-Qadiri, jadi apa Asy-Syafi'i madzhaban wal Qadiri apa thariqatan. Oke, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sedulur-sedulur ngaji Nahdlatul Ulama, kali ini Gus Bahak menguak sanad ilmu raksasa Waliullah Nusantara, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kali ini sangat istimewa. Kita akan menyimak reaction ngaji bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Bahak yang membahas tentang kemuliaan nasab, kedalaman sanad keilmuan, serta karomah para waliullah Jawa, khususnya Simbah Kiai Haji Raden Asnawi Sepuh di Ndamaran Kudus dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Mengapa di Nusantara begitu kokoh? Gus Bahak membongkar rahasia di balik perjuangan para leluhur yang tidak hanya mengandalkan retorika, tetapi juga kekuatan spiritual, kolbi, dan kecerdasan intelektual yang luar biasa. Poin-poin penting pada kajian Gus Bahak kali ini, bagian pertama adalah karomah dan sanad Kiai Haji Raden Asnawi Sepuh Kudus. Yang pertama, misteri berkah nasab. Bagaimana nasab menjadi gerbong besar menuju keutamaan dan tanggung jawab dzurriyyah untuk melanjutkannya. Yang kedua, Kiai sebagai bengkel. Mengapa Kiai harus mau menerima orang yang nakal? Filosofi yang mendalam tentang kesabaran menghadapi sifat yang bertolak belakang. Yang ketiga, hakikat ikhlas. Penjelasan unik Gus Bahak yang tentang titik di mana seorang lupa akan tujuannya. Karena terlalu istiqomah, maka itu disebut sebagai ikhlas. Yang keempat, kritik terhadap mazhab takfiri. Mengapa semangat Islam adalah memasukkan orang, mengajak masuk, bukan mengeluarkan orang atau mengkafirkan. Dan yang kelima, kekuatan doa wali. Bagaimana seorang waliullah bisa mengislamkan orang lain hanya melalui jalur tirakat dan doa. Bagian yang kedua adalah kealiman Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Nusantara. Yang pertama, jasa Al-Fatihah, berkah Syekh Nawawi. Orang Indonesia tidak hanya hafal tetapi yakin dengan inti Al-Quran. Yang kedua, analisis kemenangan Islam, bedah tafsir surat Ar-Rum tentang kemenangan ahli kitab atas Persia dan relevansinya bagi umat Islam. Yang ketiga, Islam Aswaja yang dinamis, memahami mengapa dalam Aswaja banyak hal yang tidak bisa dipastikan secara kaku karena sifat manusia yang dinamis. Dan yang terakhir, paket lengkap keilmuan, mengapa Syekh Nawawi disebut sebagai ulama dengan keilmuan yang paling komplit.
Nah, semoga rangkuman ngaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, yang menjadi amal jariah bagi Gus Baha serta keberkahan bagi kita yang menyimak. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa teman-teman untuk dukung channel ini dengan cara subscribe untuk update ngaji Gus Baha terbaru, like jika video ini bermanfaat, share ke grup WA keluarga santri agar lebih berkah. Komen doa terbaik Anda di kolom komentar. Jangan lupa itu teman-teman. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan di sini. Semoga menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah untuk kita semua, dan semoga senantiasa bisa istiqomah kita semua ngaji bersama dengan Gus Baha dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya. Itu saja teman-teman, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.